فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Terakhir pertemuan yang kita ambil terkait pembahasan Nuzhatun Nadhar ini, yaitu tentang al-farq bainal ilmi ad-daruri wal ilmi an-nadhari. Walaupun sebenarnya pembahasan ini tidak masuk pada pembahasan ilmu isnad. Nah, ada dua perbedaan pokok antara ilmu nadhari dan ilmu daruri. Apa itu, Ismail? Ilmu daruri itu yufidul ilma bila istidlal. Daruri itu memberikan faedah ilmu tanpa harus mikir, tanpa harus berdalil. Langsung ya kawan. Nah, memberikan faedah ilmu yang yakin tanpa harus tanpa harus berdalil lagi. Ini ilmu ad-daruri. Sedangkan nadhari ini butuh untuk bisa mengambil faedah ilmu darinya. Nah, butuh apa? Butuh berdalil dulu, butuh mikir lah. Paham? Ya. Kemudian perbedaan kedua, Badri. Karena tadi tidak butuh mikir, berarti ini bisa diambil oleh siapa? Semua yang dengar. Nah, ilmu daruri itu bisa didapatkan oleh semua yang mendengar. Kenapa? Karena tidak perlu mikir jauh-jauh. Nah, tidak perlu mikir jauh-jauh, tidak perlu mikir mendalam, sehingga tidak dibutuhkan kecerdasan yang tinggi. Nah, setiap yang mendengar hal tersebut maka langsung memberikan faedah ilmu. Berbeda dengan nadhari, tidak bisa tercapai faedah kecuali seorang yang memiliki keahlian untuk berpikir dan berdalil. Nah, taib. Dan ada tambah bagus bahwasanya hakikatnya pembahasan ini ikhwan bukan termasuk pembahasan ilmu isnad, bukan pembahasan ilmu hadis. Taib. Kenapa? Karena ilmu isnad, ilmu yang terkait dengan pembahasan sanad hadis, nah, untuk mencari tahu lemah dan sahihnya, taib, itu apa? Dengan memperhatikan kondisi sanad, dengan memperhatikan kondisi sanad. Sedangkan pembahasan mutawatir, nah, tidak membahas tentang kondisi sanadnya, tapi apa? Yang penting, nah, kalau memang mencapai tingkatan mutawatir wajib beramal, walaupun tidak wajib beramal tanpa butuh membahas tentang sanadnya. Dan juga telah kita ketahui memang asal muasal mutawatir itu pembagian dari Mu'tazilah. Sekarang kita ambil faedah yang dibawakan di sini. Faidatun dzakara Ibnu Shalah anna mithal al-mutawatir ala tafsir al-mutaqaddim ya'izzu wujuduhu illa an yudda'a dzalika fi hadithi man kadzaba alayya. Nah, faedah dari Ibnu Shalah, nah, kemarin sudah kita singgung sedikit,
bahwasanya contoh mutawatir dengan tafsir yang telah lewat itu ya'izzu wujudu, yaitu qalil, sangat sedikit adanya. Illa an yudda'a dzalika fi hadithi man kadzaba alayya. Di sini perhatikan catatan kaki nomor 6, illa istitsna munqati', bermakna lakin. Lakin yudda'a dzalik. Hanya saja diklaim, ya, diklaim yudda'a dzalik, yaitu diklaim masuk kategori hadis mutawatir adalah hadis man kadzaba alayya, dan itu masyhur. Hadis ini masuk kategori hadis mutawatir. Berarti makna ya'izzu wujudu sedikit. Walaupun tetap ada sedikit dibandingkan dengan banyaknya hadis ahad. Qala madda'ahu minal izzati mamnu'un kadza madda'ahu ghairuhu minal adami li'anna dzalika nasha'a an qillatil ittila'in ala kathratit turuq wa ahwalir rijal. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menimpali, dan apa yang diklaim oleh Ibnu Salah hak kembali, idda'ahu, hak kembali ke Ibnu Salah. Apa yang diklaim oleh Ibnu Salah bahwasanya izzah itu sangat sedikit, itu mamnu'. Sesuatu yang apa? Yang taib, dicegah, yaitu dalam artian tidak disetujui. Kenapa? Karena la dalila alaih, tidak ada dalil padanya. Bal mujarradu da'wa khaliyatin minad dalil fa'ala man yaqulu biha itsbatuha bid dalil. Kenapa? Karena sekedar dakwah, sekedar klaim saja yang kosong dari dalil, dan atas orang yang mengatakan demikian wajib menetapkannya berdasarkan dalil, seperti catatan kaki nomor 3 bisa lihat. Taib. Al-izzah di sini apa? Bermakna al-qalil. Yaitu sangat jarang adanya. Ini dikritis oleh Ibnu Hajar. Tetap walaupun sedikit tapi ada. Wa kadza madda'ahu ghairuhu minal adam. Demikian pula yang diklaim oleh selain Ibnu Salah minal adam, berupa tidak adanya hadis mutawatir. Jadi tentang ada tidaknya hadis mutawatir, ternyata dari sini kita pahami ada khilaf di kalangan para ulama ahli hadis terkait syarat-syarat yang disebutkan di depan. Kalau harus memenuhi syarat tadi, apa ada sih hadis mutawatir? Ada yang mengatakan sangat jarang, ada yang mengatakan tidak ada bahkan. Di antara yang mengatakan tidak ada bisa kita lihat di faedah catatan kaki nomor 4. Ibnu Hibban, seperti Ibnu Hibban ini mengatakan tidak ada hadis mutawatir fi awwali sahihi. Wal Hazimi fi syurutil a'immatil khamsah. Al Hazimi juga apa? Mengatakan hadis mutawatir tidak ada dalam kitab beliau Syurutul A'immatil Khamsah. Wa Ibnu Abiddam, atau kalau diatofkan berarti wabni Abiddam, Ibnu Abiddam. Taib. Juga mengatakan wa man rama minal muhadditsina wa ghairihim dzikra haditsin anin nabi sallallahu alaihi wasallam mutawatir wujidat fihi syurutul mutawatiri faqad rama muhala. Siapa saja yang mencari-cari dari kalangan muhadditsin dan yang lainnya untuk bisa menyebutkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mutawatir, didapati padanya syarat-syarat mutawatir, maka sungguh dia mencari sesuatu yang muhal. Dari kalimat ini berarti menunjukkan Ibnu Abiddam berpendapat apa? Tidak mungkin didapati hadis mutawatir yang terpenuhi syarat-syarat yang 4 di depan. Paham? Cuman ini benar atau salah? Indaka syukran. Salah. Karena dibantah oleh Ibnu Hajar, li'anna dzalika nasha'a an qillatit tila'.
Karena sesungguhnya demikian itu, yaitu klaim tidak adanya mutawatir atau sangat jarangnya mutawatir itu muncul dari sedikitnya ittila'. Sedikitnya apa? Penelaahan. Nah, penelaahan tentang apa? Ala kathratit turuq wa ahwalir rijal. Nah, sedikitnya penelaahan terhadap banyaknya jalan-jalan periwayatan serta apa? Kondisi para perawi hadis. Ar-rijal yang dimaksud ruwatul hadis. Bukan sekedar lelaki, tapi di sini ar-rijal ai ruwatul hadis yang dimaksud. Dan juga ada tanbih bagus dari Laqani bahwasanya wawu di sini bermakna au yang diinginkan. Yaitu hanyalah muncul klaim tidak adanya mutawatir itu karena apa? Sedikitnya penelaahan terhadap banyaknya jalan-jalan periwayatan atau sedikitnya penelaahan terhadap apa? Kondisi para perawi. Paham? Wa sifatihimul muqtadiyati li ib'adil 'adati an yatawata'u 'ala kadhib. Dan sedikitnya penelitian, penelaahan terhadap sifat-sifat para perawi yang berkonsekuensi jauhnya mereka untuk bersepakat di atas kedustaan, ya, secara adah, secara kebiasaan dengan sifat-sifat perawi seperti itu tidak mungkin mereka sepakat di atas dusta. Au yahsula minhum ittifaqan, atau juga apa? Tidak mungkin terjadi kedustaan sama secara kebetulan. Berarti dari sini ada dua hal yang disebutkan Ibnu Hajar. Intinya bahwasanya klaim tidak adanya hadis mutawatir itu muncul dari dua sebab. Salah satu dari dua sebab. Yang pertama karena apa? Kurang menelaah banyaknya jalan periwayatan. Yang kedua kurangnya menelaah dalam memperhatikan kondisi para perawi hadis serta sifat-sifatnya. Nah, qala wa min ahsani ma yuqarriru bihi kaunul mutawatiri mawjudan wujuda kathratin fil ahadits anna al-kutub al-mashhurata al-mutadawalata bi aidi ahli al-ilmi syarqan wa gharban al-maqtu'a indahum bi sihhati nisbatiha ila musannifiha. إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله. Sekarang Ibnu Hajar ingin memaparkan alasan pendapat beliau bahwasanya hadis mutawatir ada dan banyak. Berbeda dengan yang dikatakan Ibnu Shalah maupun oleh Ibnu Hibban dan yang lainnya. Di antara sebagus-bagus hal yang ditetapkan dengannya bahwa hadis mutawatir itu ada dengan jumlah yang banyak di dalam hadis-hadis yang ada. Bahwasanya kitab-kitab yang masyhur al-mutadawalata bi aidi ahli ilm yang apa bisa al-mutadawalah yaitu yang diambil yang dipelajari banyak di tangan-tangan ahli ilm tersebar. Baik. Anal kutub al-masyhurata al-mutadawalata bi aidi ahli ilmi, bahwasanya kitab-kitab yang masyhur yang tersebar di tangan-tangan ahli ilmu syarqan wa gharban, di bagian timur maupun barat, al-maqtu' indahum bi sihhati nisbatiha ila musannifiha, yang maqtu' yaitu dipastikan, yang dipastikan di sisi para ulama tentang kesahihan nisbahnya kepada pengarangnya. Nah, seperti misalnya Sahih Bukhari, ini dipastikan sahih nisbahnya kepada Imam Bukhari.
Sahih Muslim, dipastikan sahih nisbahnya kepada Imam Muslim dan seterusnya, ikhwan. Dari kitab-kitab yang dikarang yang masyhur yang tersebar di penjuru dunia. Taib, idza ijtama'at ala ikhraj haditsin, apabila kitab-kitab tersebut bergabung dalam mengeluarkan suatu hadis, wa ta'addadat turuquh, dan jumlah jalan periwayatan itu banyak, berbilang. Ta'addudan tuhilul 'adatu tawatu'ahum, dengan jumlah yang mustahil secara kebiasaan mereka bersepakat alal kadhib, untuk berdusta. Ila akhir syurut, sampai syarat-syarat yang lain yang juga telah kita pelajari di awal. Maka ini semua afadal ilmal yaqini bisihhatihi ila qaili. Nah, apabila sudah diriwayatkan di kitab-kitab yang banyak itu dan mustahil untuk mereka bersekutu untuk dusta, maka ini memberikan faedah ilmu yakin tentang kesahihan sampai kepada yang mengucapkan. Dan ini hadis mutawatir, terpenuhi syaratnya. Wa mithlu dzalika fil kutubil masyhurati katsir, dan yang demikian itu pada kitab-kitab yang masyhur itu banyak. Naam. Baik. Berarti di sini kesimpulan tentang hadis mutawatir, ikhwan, telah kita lewati tentang syarat mutawatir. Kemudian, apa yang dihasilkan dari suatu hadis kalau diketahui mutawatir, yaitu ifadatul ilmi daruri al yaqini. Kemudian bedanya ilmu daruri dan ilmu yakin. Kemudian terkait apa? Faedah terakhir, ada ndak hadis mutawatir? Ya tentunya yang rajih ada. Nah, kalau dibilang lebih dari 2 itu banyak, maka kita katakan banyak. Cuman kalau dibandingkan dengan hadis ahad, maka tentunya apa? Lebih sedikit. Itu kesimpulan, ikhwan, tentang hadis mutawatir. Nah, agar tidak bingung dengan pembahasan yang dibawakan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Konteks Ibnu Hajar sedang membantah, mereka mengatakan yaitu tentang sangat sedikitnya. Nah, tentunya ada banyak. Seperti terkumpul dalam hadis, taimima tawatara haditsu man kadzab man bana lillahi baitan wahtasab wa ru'yatun syafa'atu wal haudu wa masul khufaini wa hadhi ba'du. Sudah disebutkan 6 di situ. Dan itu ya masuk kategori banyak, walaupun apa? Kalau dibandingkan dengan ahad tetap dikatakan apa, Zakaria? Sedikit. Paham? Karena banyak dan sedikit itu nisbi. Taib. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Wathani wa huwa awalu aqsamil ahad. Kemudian jenis yang kedua, ikhwan, dan itu adalah jenis pertama dari hadis ahad. Telah kita lewati di awal hadis. Terbagi menjadi mutawatir dan ahad. Dilihat dari sisi pandang apa, Rifki? Bi'tibari wusulihi ilaina. Bi'tibari wusulihi ilaina, dilihat dari sisi sampainya kepada kita, terbagi jadi 2, mutawatir dan ahad. Nah, sekarang kita masuk pada jenis hadis ahad. Hadis ahad yang pertama, ikhwan, malahu turukun mahsuratun bi aktsar min itsnain. Yaitu hadis yang memiliki jalan-jalan yang mahsurah, terbatas, dengan jumlah lebih banyak dari 2 jalan. Wa huwal masyhur, maka itu adalah hadis yang masyhur indal muhadditsin, di sisi ulama ahli hadis. Taib. Naam. Perkataan aktsar min itsnain maksudnya bi an yarwiya jama'atun salasatun au aktsar min jama'ah. Taib, dengan meriwayatkan 3 jalan yang meriwayatkannya atau lebih.
Yang penting apa? Pada tobaqoh dari tobaqoh sanad itu tidak kurang dari apa? Dari 3. Karena lebih banyak dari 2 berarti apa? Lebih banyak dari 2 paling minimnya berarti berapa, Ukasyah? Lebih banyak dari 2 berarti paling minimnya? Ya 3 ya kan? Lebih banyak dari 2 berarti apa? Tingkatan lebih banyak dari 2 yang paling minim ya 3. Paham? Karena tidak ada 2,5. 2,5 tidak ada 2,5. Ya minimalnya 3 berarti 3 ke atas. Baik. Makanya Sakhawi mengatakan ay'an ba'di ruwatihi au fi jami'i tabaqatihi au mu'zamiha. Nah, dari sebagian perawi-perawinya atau pada semua tabaqah-tabaqahnya adalah apa? Dari 3 perawi atau lebih atau mayoritasnya. Mayoritasnya 3. Yang penting tidak boleh kurang dari 3. Dan itu dinamakan hadis masyhur di sisi ulama ahli hadis. Kenapa dikatakan indal muhadditsin? Catatan kaki nomor 3, perhatikan yustafadu minhu haitsu ata bi sighatil umum anal khilafa ba'dahu laisa illa li ghairihim wa fihi ma ya'ti. Di sisi ulama ahli hadis agar jangan sampai kita apa? Belajar ilmu hadis tapi apa? Membuat atau memaknakan istilah dengan istilah selain ahli hadis seperti istilahnya ahli usul dan yang lainnya. Karena masyhur kalau ahli lughah ya masyhur sesuatu yang terkenal ya kan, viral zaman sekarang. Sesuatu yang masyhur berarti diketahui banyak. Tapi masyhur dalam istilah ahli hadis yaitu yang pada tabaqah sanadnya itu minimalnya 3 perawi atau lebih. Sehingga nanti kalau ada khilaf maka berarti yang dimaksudkan adalah khilaf di kalangan ulama ahli hadis. Makanya Al-Qari mengatakan faqala ihtirazun 'anil masyhuri 'ala alsinatil 'amah. Ini untuk mengeluarkan dari makna masyhur menurut lisan orang-orang awam. Karena masyhur di lisan orang-orang awam tentunya beda dengan yang dimaksudkan di sini. Kenapa dinamakan masyhur? Summiya bidzalika liwuduhi. Dinamakannya demikian karena apa? Karena jelasnya. Wa huwal mustafidhu 'ala ra'yi jama'atin min a'immatil fuqaha. Summiya bidzalika lintisyarihi min fadhal ma'u yafidhu faydan. Min di sini setelah min antum kasih tanda petik. Min atau titik 2. Min atau dikasih kurung biar gak bingung. Min fadhal ma'u yafidhu faydan. Dinamakan hadis masyhur karena jelasnya, jelas, terang. Juga dinamakan mustafid. Ya, masyhur juga dinamakan hadis mustafid. Menurut pendapat sekelompok dari a'immatul fuqaha. Ya, ini di kalangan fuqaha dinamakan mustafid. Al-muradu bihimul fuqaha wa ahlu usulil fiqh. Al-muradu bihim al-fuqaha wa ahlu usulil fiqh. Yang dimaksud dengan a'immah fuqaha ini adalah para ulama fikih dan ahli usul fikih. Bal wa'azahu ba'duhum li ba'dil muhadditsin, bahkan sebagian menisbahkan penamaan mustafid ini kepada sebagian ahli hadis. Baik. Jadi pada kalimat ini hadis masyhur intinya apa? Man lahu turuqun mahsuratun bi aktsar min itsnain. Jalannya pokoknya lebih dari 2 tapi terbatas dan belum mencapai tingkatan mutawatir. Kemudian dinamakan di sisi fuqaha hadis mustafid. Berarti pada paragraf ini berarti sama antara masyhur dan mustafid. Cuman wa minhum man ghayyara bainal mustafidi wal masyhuri bi anna al mustafidha yakunu fi ibtidaihi wa intihaihi sawa wal masyhura a'ammu min dzalik. Sebagian mereka ada yang membedakan antara mustafid dan masyhur, di mana mustafid yaitu yang di awal dan akhirnya sama. Di awal sanad
dan akhir sanadnya sama. Perhatikan qala al-Munawi yakni wa fi ma bainahuma sawa. Naam. Wa qad sarra bidzalika al-muallif fi takririhi fa qala min al-ibtida'i ila al-intihai hatta tadkhul al-wasithah. Baik. Jadi menurut sebagian mereka intinya mustafid itu dari awal dan akhirnya itu sama jumlah perawinya, ikhwan. La yanqusu fihi ma'an thalathah. Tidak keluar atau tidak kurang pada awal dan akhir sanad dari 3 perawi. Wal masyhur a'ammu min dzalik, sedangkan hadits masyhur lebih umum dari makna itu. Wa qala al-Ajhuri ay ma'a mura'ati ma'nahu sabiq wa huwa ma lahu turuqun mahsuratun bi akthar min itsnain fa yutlaqu ala dzalik wa ala ma ikhtalafat tibaquhu fil adad bi an yakuna adatu tabaqatin thalathah wa ukhra arba'ah mathalan. Wa yuhtamal an yurida annahu a'ammu ma'adami mura'ati ta'rifihi sabiq fa yasduqu bima idza kana ba'du tibaqihi wahidan wa alayhi syaraha badhu fa qala wal mashhuru a'ammu min dhalik bihaythu yashmalu ma kana awwaluhu manqulan an wahidin ka haditsil a'mali bin niyat wa an ya'tarada Ibnu Salah at-tamthila bihi. Nah, jadi kata masyhur a'ammu min dzalik ini diperselisihkan para syurah maknanya apa, ikhwan? Bahwasanya hadis masyhur lebih umum dari makna yang disebutkan tadi. Ada yang mengatakan dengan syarat dan catatan bahwasanya di setiap tabaqah sanadnya tidak kurang dari 3 intinya. Tapi ada juga yang mengatakan masyhur min dzalik itu masyhur lebih umum dari itu, maksudnya mencakup juga yang awal sanadnya cuma 1, setelah itu menjadi banyak. Seperti hadits a'malu bin niyat, karena awal sanadnya cuma dari siapa ini? Hadits a'malu bin niyat, Badri? Dari Umar saja. Dari Umar saja, setelah itu baru bercabang banyak. Walaupun Ibnu Salah mengkritisi pemberian contoh dengan ini, li'anna syuhra fihi nisbiyah. Karena masyhur pada hadits innamal a'malu bin niyat ini nisbi. Masyhurnya itu setelah apa? Setelah beberapa tabaqah terlewati. Lakin yuqalu idza urida annahu a'am ma'adami mura'ati ta'rifihi sabiq syamala dzalika ma laysa lahu isnadun asla wa ma lahu sanadun wahid. Wa hina idzin fala faidata li qawlihi thumma al-masyhur yutlaqu ala ma hurrira ila akhirih idh huwa mustafadun min hadha wa jawabu anna qawlahu thumma al-masyhur ila akhirih afada bihi anna itlaqahu ala ghairi ma qararahu huna muqayyadun bi ijtiharihi ala al-alsinah wa qawluhu wal masyhuru a'ammu min dhalika laysa fihi mura'atu hadzal qaidi ta'ammal. Nah, berarti ini Ibnu Hajar sedang apa? Sedang membicarakan pendapat sebagian orang, perbedaan antara mustafid dan masyhur. Kalau mustafid intinya di awal dan akhir sanadnya harus apa? Harus 3 atau lebih. Sedangkan masyhur lebih umum dari itu, walaupun di awal sanad mungkin awalnya 1, sahabinya 1, kemudian baru banyak setelah itu juga masuk kategori masyhur menurut pendapat tersebut. Karena apa yang dimaksud masyhur adalah masyhur tanpa memperhatikan istilah atau makna istilah yang disebutkan di depan. Wa minhum man ghayyara ala kaifiyatin ukhra. Sebagian mereka ada yang membedakan antara mustafid dan masyhur dengan apa cara yang lain. Walaysa min mabahithi hadzal fan, dan itu bukan termasuk pembahasan cabang ilmu ini, ya cabang ilmu hadis. Tidak perlu kita bingung-bingung
tentang apa perbedaan antara mustafid dan masyhur. Nah, karena apa? Pembahasannya dalam ilmu usulul fiqh. Itu istilah ulama fuqaha. Taib, thumma al-masyhur yutlaqu ala ma hurrira huna wa ala mashtuhira ala al-alsinah. Kemudian masyhur itu dimutlakkan pada makna yang disebutkan di sini, yaitu apa? Malahu turuqun mahsuratun bi aktsar min itsnain. Wa ala mashtuhira ala al-alsinah juga gunakan istilah masyhur untuk hadis-hadis yang masyhur di lisan-lisan manusia, akhwan. Sehingga kalau demikian terkadang apa? Hadis masyhur ya ada yang apa? Yang maudhu misalnya. Misalnya hadis masyhur tapi maudhu misalnya apa? Hubbul watan minal iman misal. An-nadhafatu minal iman. Nah, jadi masyhur yang dimaksud di sini masyhur apa? Masyhur di lisan manusia. Jadi masyhur bukan menurut istilah hadis, tapi masyhur di sisi fuqaha. Karena memang di kalangan fuqaha ya masyhur an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Apalagi yang masyhur lagi yang tidak ada sanadnya. Taib, ikhtilafu ummati rahmah misalnya. Ini banyak disebut-sebut oleh ikhwanul muslimin. Ikhtilaf umatku adalah rahmah. Dinisbahkan pada Nabi padahal tidak diketahui sanadnya. Ini dikatakan masyhur tapi dengan istilah apa? Istilah amah, istilah orang-orang umum. Taib. Fayashmalu ma lahu isnadun wahidun fasa'idan bal ma la yujadu lahu isnadun aslan. Nah ini. Sehingga kalau masyhur menurut lisan awam mencakup yang punya satu sanad saja atau lebih, bahkan digunakan juga untuk yang tidak memiliki sanad pada asalnya. Taib. Dikatakan laqani, catatan kaki nomor 3. Anta khabirun bi anna hadha lam adkhala lahu fi syai'in min tilkal alqabil battah wa inna ma dzakara mutammiman lil faidah ala sabilil istitrad. Nah, kamu tahu bahwasanya ini tidak ada sangkut pautnya dengan pembahasan kita tentang makna masyhur, ya kawan. Kenapa? Karena ini disebutkan untuk menyempurnakan faidah tentang makna masyhur di sisi apa? Selain ahlil hadis. Jadi diungkapkan masyhur di sisi fuqaha, juga masyhur di sisi awamun nas. Nah, masyhur di sisi mereka ya tadi yang apa? Yang terkenal, walaupun maudhu, walaupun lemah, walaupun cuma satu sanadnya atau bahkan walaupun tidak ada sanadnya. Tayyib. Tapi bukan itu pembahasan kita. Masyhur di sisi ulama ahli hadis, ingat termasuk kategori hadis ahad dengan apa? Minimal tabaqah dari tabaqah sanadnya, jumlah perawi minimalnya berapa? Indah ya syukran. Minimalnya 3. Kalau dikatakan lebih dari 2, berarti jumlah perawi pada tabaqatnya minimalnya 2, karena harus lebih dari minimalnya 3, karena harus lebih dari 2. Paham? Sampai sini paham? Nah, itu intinya. Tayyib, barakallahu fikum, naktahi bihadza walhamdulillah.